Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue atau jajanan yang lagi viral banget nih. Yang sebelumnya aku sudah pernah buat tentang kromboloni viral ini, tapi menggunakan pastry instan. Dan di postingan tersebut banyak banget teman-teman yang request untuk dibuatkan bagaimana caranya membuat Danish pastry dari nol. Karena selain memang lumayan mahal harganya, Danish pastry ini juga lumayan sulit ditemukan. Jadi sekarang aku akan memperlihatkan bagaimana caraku membuat Danish pastry sendiri di rumah. Dengan bahan-bahan yang simpel, tapi rasanya dijamin deh, ini gak kalah enak dengan yang instan. Tonton sampai selesai ya teman-teman, biar anti gagal. Pertama, kita masukkan 500 gram tepung terigu berprotein tinggi. Lalu masukkan 75 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 8-10 gram ragi instan. Lalu semua bahan-bahan ini kita aduk rata. Oh ya, karena ini aku nggak pengen capek, jadi aku pakai mixer. Tapi kalau teman-teman pengen pakai tangan, boleh banget ya. Lalu tambahkan 75 gram butter atau margarin dan 10 gram garam. Lalu tambahkan juga 1 butir telur. Dan adonan ini akan kita aduk sambil dimasukkan air secara bertahap. Air yang kita gunakan adalah air dingin. Untuk jumlahnya berkisar antara 200-220 gram. Air ini dimasukkan secara bertahap sampai nanti adonannya itu berubah menjadi adonan yang solid tapi tidak terlalu kering maupun tidak terlalu basah. Untuk menentukan adonan ini sudah cukup air atau belum, teman-teman bisa samakan tekstur mentega coarse fat yang digunakan dengan tekstur dari adonan. Nah, tadi airnya masih ada yang sisa ya, jadi ini nggak semuanya aku masukkan. Setelah itu kita uleni kembali adonannya hingga cukup kalis. Nah, setelah adonannya terlihat sudah cukup menyatu seperti ini, bisa kita angkat dari mixer. Lalu sekarang akan aku uleni langsung dengan tangan di atas alas anti lengket. Dan memang adonan ini itu agak lengket ya, jadi teman-teman bisa tambahkan tepung terigu secukupnya. Lalu kita uleni kembali ini adonannya hingga permukaannya halus seperti ini. Lalu ini untuk ngecek adonan udah siap masuk ke tahap berikutnya atau belum, bisa dilihat ya kalau ditarik seperti tadi itu tidak pecah-pecah. Lalu kita tutup adonannya, diistirahatkan selama 1 jam di dalam freezer. Dan sekarang kita akan membentuk coarse fatnya. Ukurannya 15 x 20 cm untuk memudahkan coarse fat ini masuk, nanti kita lipat ke dalam adonannya. Coarse fat yang aku gunakan ini khusus untuk Danish pastry. Kalau teman-teman susah nemuinnya, bisa kok menggunakan coarse fat biasa. Dan jika teman-teman sulit untuk menemukan coarse fat di daerah masing-masing, teman-teman bisa membelinya secara online. Ini aman banget untuk dikirim via ekspedisi. Lalu ini setelah dicetak bisa kita dinginkan dalam kulkas. Setelah 1 jam, keluarkan adonan yang dari dalam freezer tadi. Ini alasnya, beri tepung terigu lagi biar nggak lengket, lalu kita diamkan 5-10 menit hingga lebih lembut. Dan coarse fatnya tadi juga aku keluarkan dari kulkas biar lebih lembut ketika nanti kita masukkan ke dalam adonan. Setelah itu kita pipihkan adonannya hingga nanti berukuran kurang lebih 20 x 30 cm. Pipihkan secara perlahan seperti ini hingga nanti si adonannya berbentuk persegi panjang. Nah, kira-kira sudah seperti ini bisa kita masukkan coarse fat di dalamnya. Letakkan coarse fat pas benar-benar di tengah dari adonannya. Dan ini karena coarse fatnya tadi aku masukin ke kulkas sebentar, jadi coarse fatnya itu udah cukup set dan gampang banget diletakkan di tengah-tengah kayak gini. Setelah itu kita tutup coarse fatnya dengan kedua lembar adonan di sisi-sisinya. Cukup rapatkan bagian-bagian yang tadi ada sekat ya. Jangan ditumpuk karena nanti takutnya adonannya ada yang tebal. Setelah itu kita pipihkan kembali dengan cara seperti ini dulu. Cara ini berfungsi untuk kita lebih mudah memipihkan adonannya dan membuat coarse fatnya dapat menyebar dengan baik di dalam adonan. Seperti pada pastry lainnya, si Danish pastry ini juga berlapis-lapis ya. Jadi setelah berbentuk persegi panjang seperti ini, kita akan lipat menggunakan teknik lipatan double. Teman-teman bisa memperhatikan langsung ya di video ini gimana caranya membentuk lipatan double. Kita lipat secara perlahan seperti ini, jangan sampai ada yang terbuka ya adonannya. Setelah itu kita tutup adonannya lalu diamkan 15 menit agar adonan ini bisa beristirahat jadi lebih elastis ketika kita masuk ke lipatan berikutnya. Dan ini sudah 15 menit, jadi kita pipihkan kembali adonannya hingga ketebalan sekitar 1 cm. Teman-teman jangan lupa ya, untuk pertama-tama kita tekan-tekan dulu adonannya,
Lalu setelah itu kita pipihkan dan kita bisa balik adonannya untuk memipihkan bagian satunya. Dan ini tujuannya agar hasil lipatannya lebih rapi. Oh ya, catatan penting ya, ketika merolling adonan ini teman-teman gak usah menekannya terlalu keras. Cukup menggulirkan rolling pinnya ini di atas adonan dengan enteng kayak gini aja, gak usah terlalu terburu-buru dan tidak usah terlalu ditekan. Karena kalau terlalu ditekan takutnya nanti adonannya akan robek dan akhirnya korsletnya bakal keluar. Nah, ini adalah lipatan yang kedua, aku buat lipatan single. Nah, teman-teman tinggal perhatiin video ini gimana caranya membentuk lipatan single. Oh ya, seharusnya setiap sehabis melipat itu harus ada istirahatnya dulu minimal 15 menit. Tapi karena ini aku kurang sabaran, jadi aku coba untuk menggilingnya untuk masuk ke lipatan selanjutnya biar nggak terlalu lama menunggu. Tapi ternyata pas aku cek ini adonannya kurang elastis ya, jadi daripada nanti adonannya rusak, maka aku tutup kembali adonannya dan didiamkan selama 15 menit. Ini sudah 15 menit, jadi aku masuk ke dalam tahap lipatan yang ketiga. Sebelum lipatan ketiga, ini kita pipihkan dulu adonannya. Tapi teman-teman di sini bisa lihat sendiri ya, kalau sudah diistirahatkan seperti ini, adonannya akan lentur, jadi lebih mudah kita untuk membentuknya. Dan kira-kira adonannya sudah memiliki ketebalan 1 cm dan sudah membentuk persegi panjang seperti ini, bisa kita lakukan langsung lipatan yang ketiga, yaitu lipatan single. Jadi sebenarnya makin banyak proses melipat seperti ini, maka akan makin banyak juga lapisan yang terbentuk pada kromboloninya nanti. Tapi menurutku untuk skala rumahan seperti ini cukup 3 kali aja melipat, ini udah oke banget. Nah, tadi adonannya aku istirahatkan lagi selama 15 menit sebelum kita pipihkan dan kita akan bentuk lembaran. Kita akan pipihkan kembali adonan ini dengan ketebalan sekitar 0,35 cm sampai 0,5 cm. Untuk panjang dan lebarnya sendiri kira-kira itu 30 kali 60 cm ya teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman? Bagi teman-teman yang belum pernah tahu cara membuatnya pasti agak bingung ya, tapi menurutku ini gampang banget. Tinggal ikutin tahap-tahap yang tadi, kita pipihkan, lipat, lalu istirahatkan, seperti itu terus berulang lagi menjadi 3 kali. Dan memang benar-benar hasil yang gak bakal bohong, ini enak banget. Nah, ini udah 0,5 cm ya aku pipihkan. Selanjutnya kita trim pinggiran adonannya seperti ini untuk membuka laminasi. Membuka laminasi ini tujuannya agar memperlihatkan si lapisan-lapisan dari pastry ketika nanti dipanggang. Dan ini sudah jadi sebenarnya, langsung aja bisa kita cetak. Oh ya, bagi teman-teman yang nggak mau langsung nyetak, teman-teman bisa menyimpan si adonan ini di dalam freezer ya. Lapisi terlebih dahulu dengan plastik biar nggak lengket kemana-mana. Nah, kebetulan ini aku langsung cetak dengan ukuran yang sama aku gunakan dengan cetakan sebelumnya. Untuk cetakannya ini aku cetak pakai cetakan aluminium ukuran 10 cm diameternya dengan ketebalan 3 cm. Nah, ini ukur panjang adonannya menyesuaikan diameter cetakan ya. Jadi sisakan sekitar 1 sampai 1,5 cm antara adonan dengan dinding mika. Nah, seperti ini kira-kira karena ini adonannya akan mengembang. Dan ini ada sisa pastry-nya yang kecil-kecil kayak gini. Ini jangan dibuang, masih bisa digunakan. Jadi tinggal kita sambung lalu digulung kayak gini. Nah, ini kira-kira kromboloninya udah selesai. Karena ini udah malam banget, aku udah capek, jadi aku akan panggang besok paginya. Ini aku taruh freezer dulu ya. Dan ini udah pagi, jadi langsung aja kita eksekusi nih si pastry-nya. Untuk satu resep yang kita buat tadi, kita akan mendapatkan sekitar 11 sampai 12 pieces kromboloni. Nah, karena kromboloni itu enak banget kalau dimakan anget, jadi ini akan aku panggang 5 pieces dulu aja. Sisanya aku balikin lagi ke dalam freezer. Adonan kromboloninya langsung aku masukin ke dalam mika aluminium yang sudah diolesi dengan margarin. Lalu tutup dengan kertas baking anti lengket seperti ini dan kita tumpuk dengan loyang. Gunanya agar ketika proofing nanti adonannya nggak naik ke atas ya. Karena ini proofingnya lumayan lama, jadi aku beri air panas di samping adonannya biar nanti udaranya lembab dan suhunya juga stabil. Selanjutnya untuk sausnya ini aku buat saus keju. Ini juga requestan teman-teman yang kemarin minta dibuatkan saus keju. Aku masukkan susu sebanyak 200 ml, lalu masukkan juga 10 gram gula, lalu masukkan keju cheddar sebanyak 40 gram. Aku pakai yang slice, teman-teman bisa menggunakan keju cheddar parut ya. Setelah itu masukkan 15 gram maizena dan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini kita aduk hingga maizenanya larut. Setelah semua tercampur rata seperti ini, bisa kita panaskan sampai mendidih sambil terus diaduk ya.
Nah, jika adonannya sudah meletup-letup seperti ini kita matikan apinya, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk rata kembali semuanya hingga tercampur rata. Selanjutnya kita saring sausnya agar nanti sausnya itu hasilnya smooth dan juga creamy. Oh ya, saus keju yang aku buat ini saus keju versi ekonomis ya. Cocok banget buat teman-teman yang pengen jualan. Tapi walaupun ekonomis, rasanya ini enak banget loh, ngeju banget. Dan ini sudah selesai, langsung aja kita tutup dengan plastik wrap seperti ini biar nggak berkulit lalu dinginkan. Selanjutnya setelah sekitar 90 menit ini aku cek adonannya dan ini hasilnya sudah mengembang semuanya. Oh ya, pada sampai tahap ini teman-teman sadar gak sih kalau ini adalah adonan roti yang tengah-tengahnya diberi coarse fat. Nah, ini selanjutnya aku siapkan untuk bahan olesannya. Aku menggunakan 1 kuning telur ditambah 1 sendok makan susu. Setelah itu tinggal kita oleskan di permukaannya hingga rata. Selanjutnya adonannya kita akan tutup lagi dengan kertas baking yang kita gunakan tadi ya. Ini berguna banget biar nanti si rotinya nggak menempel di loyang atas. Lalu tutup kuenya dengan loyang dan beri pemberat seperti ini. Selanjutnya kita akan oven. Ini ovennya sudah aku panaskan sebelumnya. Kita panggang si kromboloninya dengan suhu 180 sampai 200 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit dengan api atas bawah. Dan ini sudah sekitar 35 menit aku angkat dan kita lihat ya hasilnya. Ini bagus banget tapi masih pucat. Maka untuk hasil warna coklat keemasan bisa kita panggang lagi selama 10 menit tanpa ditutup ya. Ini aku masih menggunakan suhu yang sama dengan yang tadi. Dan ini dia hasilnya. Bisa teman-teman lihat ya, cantik banget warnanya. Selain itu, kita juga berhasil mendapatkan lapisan-lapisan dari pastry-nya. Ini beneran cakep dan crispy banget loh, kayak gini. Sambil menunggu kuenya turun ya suhunya, ini kita akan aduk-aduk sausnya yang udah dingin ini hingga lembut teksturnya kayak gini. Dan untuk mempermudah pengaplikasiannya bisa kita taruh di dalam piping bag. Ini sausnya siap untuk digunakan ya teman-teman. Nah ini suhunya sudah hangat jadi nggak terlalu panas lagi, bisa dipegang kayak gini. Lanjut aku akan bolongi nih bagian pinggir dari kromboloninya. Tusuk kromboloninya sampai bawah tapi jangan sampai tembus ya. Lalu goyang-goyangkan sedikit nih si sumpitnya biar tercipta banyak ruang di dalamnya. Dan langsung aja kita semprotkan si fillingnya ke dalam kromboloninya. Nah untuk teman-teman yang tanya nih, tempatnya apa sih kemarin? Ini itu cup muffin ya, yang ukuran besar. Walaupun emang butuh effort dan butuh waktu banyak ya untuk membuat si adonan pastry-nya, tapi melihat hasilnya super cantik kayak gini, jadi rasanya tuh puas banget. Dan biar makin cantik dan enak, ini aku beri topping. Topping yang pertama ini aku beri topping red velvet ditambah dengan almond panggang. Untuk selanjutnya ini aku beri topping glaze tiramisu yang aku tambahkan keju parut di atasnya. Nah bagi teman-teman yang jualan nih bisa mengganti glaze ini dengan coklat leleh ya, biar nanti pas masuk packagingnya itu nggak bleber kemana-mana. Dan ini dia kromboloni red velvet serta kromboloni tiramisu siap untuk disajikan. Ini beneran bentuknya cakep banget. Yuk sekarang kita cobain apa sama kriuknya dengan yang instan. Wah teman-teman bisa dengar sendiri ya, kriuk banget. Dan ini isiannya lumer banget kayak gini. Selain crispy, kromboloni ini juga terkenal banget sama kelembutannya. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, serat-serat rotinya itu lembut banget kayak gini. Dan yang paling happy, untuk satu adonan kromboloni seperti ini, kita hanya butuh modal sekitar Rp2.000 aja loh. Tapi ini balik lagi ya ke pilihan teman-teman sendiri. Tapi menurutku dengan membuat sendiri maupun yang pakai instan ini sama-sama enak. Pokoknya membuat kromboloni ini wajib kamu coba di rumah. Kalau kamu suka jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.